Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Malam ini bagian bab sholatul idaini wal kusuf wal istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini wal kusuf wal istisqa. Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang sholat dua lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian wal istisqa, sholat istisqa, sholat minta hujan. Kayak sekarang udah rada-rada panjang kemarau. Ini biasanya kalau lama kemarau, apalagi sampai air kering, sumur kering, nah ini nanti disunahkan sholat istisqa, minta hujan. Jadi di bab ini akan menjelaskan tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Kullu wahidatin min haji salasah sunnatun muakkadah. Sholat-sholat yang tadi hukumnya sunat, nggak wajib ya, sunat. Tapi sunatnya sunat muakkad. Muakkad itu hampir wajib ya. Jadi penting banget sholat ini dilaksanakan. Idul Fitri, Idul Adha, kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, atau kemarau, ini penting sholat ini kita laksanakan. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha itu bisa disebut taubat tahunan ya. Taubat tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang yang gak suka sholat 5 waktu, sholatnya teh mingguan, Jumat doang, lumayan ya, lumayan. Jadi taubatnya seminggu sekali, lumayan ya, lumayan. Ada lagi 5 waktu enggak, Jumat enggak, ketemunya setahun sekali doang, Idul Fitri doang. Idul Adha enggak juga, enggak, kurang ramai Idul Adha kata dia. Jadi Idul Fitri doang itu ge lumayan, berarti taubatnya setahun sekali gitu ya, Idul Fitri. Ya itu mah masing-masing nasibnya aja. Yang biasa taubat seminggu sekali, ya mudah-mudahan meninggal setelah sholat Jumat gitu ya. Yang taubatnya setahun sekali, ya mudah-mudahan pas lebaran meninggalnya gitu ya. Kalau yang rajin 5 waktu, ya mudah-mudahan meninggalnya setelah 5 waktu gitu ya. Nanti dosanya gimana? Ya namanya juga mandi. Kalau sehari semalam 5 kali bersih banget. Kalau seminggu sekali, ya orang mandi seminggu sekali nggak bersih banget pasti ya. Masih ada bau-baunya ya walaupun mandi. Ada lagi mandinya setahun sekali. Itu mah ya kayaknya dakinya udah parah. Ya paling resikonya itu doang gitu ya. Semakin rajin mandi, semakin bersih berarti ya. Semakin rajin sholat, dosanya semakin bersih gitu ya. Tapi semua sholat itu adalah pintu tobat. Jadi sunat muakkad. Wal abdolu lin nisa liha fil buyut. Bagi perempuan abdolnya ya sholat id, kusuf dan istisqa itu di rumah ya. Abdolnya. Tapi kalau di kita mah jarang ya, kebanyakan pada ikut ke masjid, ikut ke lapangan gitu. Tapi kalau mau ngejar abdol mah ibu-ibu, anak gadis di rumah aja gitu ya. Nggak ada yang khutbah di rumah mah, nggak usah khutbah. Sholat aja ya, jangan segala pakai khutbah, sholat sendiri khutbah jangan ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau sholat ibu-ibu sendirian nggak usah khutbah. Atau ibu-ibu doang ngadain di musola atau di majelis taklim. Nah itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu juga nggak usah khutbah, sholat aja udah ya. Sholat Idul Adha, Idul Fitri.
Tapi kalau mau ikut ke lapangan, sama bapak-bapak ikut ke masjid, ya nggak apa-apa, jangan dilarang juga ya. Ini kan cuman keabdolan. In wasi annas, itu pun kalau di masjidnya lega. Kalau di masjidnya tidak lega, untuk laki-laki abdolnya di masjid, Idul Fitri, Idul Adha di masjid ya. Abdolnya ya, jangan suka di lapangan. Kurang abdol ya. Ini laki-laki ya, bapak-bapak. Jangan suka Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, nggak abdol. Jadi bagusnya di masjid. Itu pun kalau masjidnya lega. Kalau masjidnya sempit baru boleh di lapangan gitu ya. Dan kalau bisa Idul Fitri mah Idul Adha jangan kayak Jumatan. Kalau Jumatan kita pecah-pecah. Ada di Nurul Hidayah, ada di At-Taqwa, ada di Al-Muhlisin gitu ya. Nah, kalau Idul Fitri Idul Adha mah usahakan satu titik. Kalau masjidnya nggak cukup, di lapangan dah. Yang penting satu kampung satu titik. Itu lebih utama karena ada nilai silaturahmi ya. Beda sama Jumatan ya, kalau bisa. Jadi kalau ngejar abdol, abdolnya di masjid. Kalau masjidnya nggak cukup, baru silakan di lapangan. Wa yusolli kulla id rakaatain. Ini udah lumrah ya. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, semua sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat ya. Udah lumrah, udah maklum ini ya. 2 rakaat semuanya ya. Yukabbiru qoblal qiraah fil ula sab'an. Takbirnya takbiratul ihram ya, habis takbiratul ihram 7 kali ya. Idul Adha, Idul Fitri. Selain takbiratul ihram ya. Sama takbiratul ihram 8 tadi ya. Jadi 7 rakaat pertama, rakaat kedua 5 ya. 5 tambah takbir intiqal 6. Dari sujud kita berdiri kan takbir. Nah, itu 1 tambah 5 lagi gitu ya. Jadi yang pertama 7 selain takbiratul ihram, rakaat kedua 5 selain takbir intiqal. Wa yajibu ta'yinu Idul Fitri. Niatnya ya, harus ditentukan Idul Fitri apa Idul Adha dalam niat ya. Usolli sunnatal li'idil fitri atau li'idil adha atau lil kusuf atau lil istisqa. Nah, itu tentukan sholat apa ini gitu. Sebutin sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, sebutin. Wa yusannu ba'daha lil jamaah hutbatani. Kemudian setelah sholat 2 rakaat sunat khutbah. Sunat ya. Idul Adha sunat khutbah, istisqa, usuk, gerhana sunat khutbah. Tapi setelah sholat 2 rakaat. Jadi sholat dulu. Beda sama Jumat. Kalau Jumat mah khutbah dulu baru sholat. Kalau ini mah sholat dulu baru khutbah. Sunat ya, sunat. Kahut batai Jumat, lakinnahu yukabbiru fi awalil ula tis'a takbirah. Ketika khutbah pertama awali dengan takbir. Takbirnya 9 kali. Ini buat khotib. Jadi kalau khutbah ya. Jadi awalinya dengan takbir dulu. Khutbah pertama 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali baru alhamdulillah gitu ya. Sunatnya begitu ya. Sunat ya, sunat. Kalau nggak takbir juga nggak apa-apa, langsung aja alhamdulillah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi khutbah pertama 9 kali takbirnya, khutbah kedua 7 kali takbirnya. Wa ayu kabiron nas fi Idul Fitri min gurubi syamsi akhir yaumi min Ramadan. Kemudian ketika Idul Fitri takbiran, sunat ya, takbiran. Dari mulai kapan? Dari mulai masuk maghrib. Maghrib malam takbiran tuh ya, itu udah sunat tuh takbiran. Sampai ila duhulil imam fi sholatil id, sampai imam sholat Idul Fitri. Sampai situ aja ya. Ini ingat-ingat nih Idul Fitri nih. Jadi sunatnya takbiran Idul Fitri itu dari maghrib malam takbiran
sampai imam jadi imam sholat Idul Fitri. Udah itu mah jangan takbiran lagi. Udah, jangan ada takbiran lagi. Udah nggak sunat, gitu ya. Udah nggak sunat. Jadi sebentar ya Idul Fitri mah takbirannya. Wa fi Idul Adha, kalau Idul Adha takbirannya kapan? Kalau Idul Adha ya. Min subhi yaumi Arafah ilal gurubi akhiru ayami tasrik. Nah, kalau Idul Adha mah panjang. Dari mulai subuh hari Arafah. Berarti hari Arafah itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 Zulhijjah. 9 haji tuh subuh udah sunat. Cuman kita biasanya enggak mulai ya kalau tanggal 9 ya. Kan masih puasa ya. Kita biasanya takbirannya itu maghrib malam 10 aja udah ya. Pas malam lebaran Idul Adha. Sampai kapan? Sampai terakhir maghrib, terakhir hari tasrek. Sampai terakhir hari tasrek. Berarti hari tasrek itu dari mulai tanggal berapa? 11 ya. Lebaran haji kan tanggal 10 haji. Tasrek mulai tanggal 11, 12, 13. Nah, berarti 4 hari Idul Adha mah takbirannya ya. Minimal setiap habis sholat ya, sebelum wiridan takbiran dulu. Setiap sholat 5 waktu gitu ya. Jadi berarti sampai maghrib tanggal 13 haji. Nah itu ya, sunat kita takbiran pada Idul Adha ya. Wa amal hujaj fayukabbiruna fil adha ijatahallalu min ihramihim. Kalau jamaah haji di Mekah ya. Kalau di Mekah mah dia takbiran itu ketika tanggal 10 haji aja ya. 10 haji sampai dia tahallul dari ihramnya. Udah. Selesai udah kalau udah tahallul mah ya. Nah, itu penjelasan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sekarang sholat gerhana. Sekarang kalau gerhana BMKG udah ngasih tahu biasanya ya di medsos ada gerhana bulan ada nah itu ya. Nah itu pas gerhana ya. Kalau belum gerhana jangan sholat dulu. Kan kalau BMKG ngasih tahu nanti malam gerhana bulan jam 10 malam biasanya dikasih tahu. Nah nanti kita lihat begitu pas gerhana langsung sholat. Jangan belum gerhana udah sholat, nggak boleh ya. Karena sholat gerhana itu sholat sunat yang karena sebab. Sebelumnya udah kita bahas ya. Sholat sunat itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab, kan begitu ya. Ada sholat sunat mutlak, nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya. Nah, sholat gerhana adalah salah satu sholat yang penyebabnya karena ada sebab. Sebabnya apa? Gerhana. Jadi kalau nggak ada gerhana bulan atau nggak ada gerhana matahari, nggak boleh sholat gerhana, nggak boleh. Jadi tunggu dulu gerhananya terjadi, gitu ya. Atau gerhananya udah beres, baru sholat sunat, nggak boleh juga, ya. Ketinggalan berarti ya. Nah, untuk sholat gerhana bulan atau matahari, sholatnya sama, 2 rakaat. Sama ya, 2 rakaat ya. Kemudian kesempurnaannya, setiap rakaat 2 kali berdiri. Nah, ini bedanya nih. Sholat gerhana mah setiap 1 rakaat 2 kali berdiri. Jadi berdiri nih kita ya, baca Fatihah ya, baca Fatihah, terus baca surat, terus ruku ya. Berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri rakaat kedua berarti ya. Nanti rakaat kedua begitu lagi. Jadi setiap 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah. Nah ini perbedaan sholat gerhana dengan sholat yang tadi ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi caranya begitu dia ya. Waruku ini rukunya 2 kali. Kemudian yutilu tasbih, perbanyak baca tasbih. Kalau sholat gerhana perbanyak baca tasbih. Berarti dalam ruku, dalam sujud. Biasanya kan kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ini perbanyak atau ganti. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, tasbihnya ganti sama itu ya. Biasanya 3, bacanya 5, 7 atau 11. Pokoknya yang banyak gitu ya. Ketika sholat gerhana, perbanyak baca tasbihnya. Wala ziyadata fi sujud.
Sujudnya mah jangan ditambah ya. Sujudnya mah normal. Jadi yang 2 kali itu ruku sama baca Fatihah. Sujud mah normal, jangan dibikin. Kalau sujud 2 kali jadi 4 kali berarti sujudnya ya. Jadi sujud mah tetap aja 2, sujud, duduk, sujud, berdiri gitu ya. Berdiri, ruku, berdiri lagi, ruku, i'tidal. Nah gitu ya. Serokat-serokatnya begitu. Lakinnahu yutilu tasbih. Di sujud di ruku perbanyak tasbih. Wa yusannu ba'daha lil jamaah hutbatani. Sama. Beres sholat gerhana sunat hutbah sama ya, kayak istisqa tadi kayak sholat id. Jadi hutbah lagi sunat seperti hutbah Idul Fitri Idul Adha. Lakinnahu yastaghfirullah. Bedanya begini nih, kalau tadi Idul Fitri Idul Adha khotib ya, hutbah sebelum hutbah baca takbir ya 9 kali, Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau sholat gerhana jangan baca takbir, ganti baca istighfar sebelum khutbah ya. Khotib astagfirullahaladzim, 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 baru alhamdulillah. Nah gitu ya bedanya ya. Jadi istighfar. Sama, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 istighfar. Nah itu untuk masalah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian satu lagi tentang sholat istisqa. Jadi yang di bab ini pertama Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah terakhir adalah tentang sholat istisqa. Ini sholat istisqa, sholat minta hujan. Gitu ya. Tab'alu indah hajatin nas ila suqya. Sholat istisqa itu hanya boleh dilakukan ketika kita pengen hujan doang. Nggak boleh istisqa waktu hujan, musim hujan, nggak boleh ya, nggak boleh. Istisqa hanya boleh dilakukan ketika kemarau panjang. Itu pun kalau udah nggak ada air. Kalau kemarau masih ada air mah jangan ya. Kalau udah habis air, udah susah air, udah kering. Ya sekarang udah rada-rada lumayan ya, tapi kemarin udah ada hujan lagi tuh alhamdulillah itu. Kemarin tuh, alhamdulillah ada ya. Tapi nggak tahu nih kalau besok hujan kemarau panjang sampai nggak ada air, baru kita disunahkan istisqa. Bagaimana istisqa? Sholatnya gimana? Sama seperti sholat yang tadi Idul Fitri, sholat gerhana sama 2 rakaat. Cuman bedanya wa yusannu ba'da lil jamaah hutbatani ka hutbah illa anal khotib yubaddilat takbir bil istighbar. Bedanya di hutbah, habis sholat hutbah. Nah hutbahnya kalau tadi Idul Fitri baca takbir sebelum hutbah, kalau ini kayak gerhana baca istighfar juga. Khotibnya ya sebelum hutbah baca istighfar. Wa yatawajjahu lil qiblat fi asna'il hutbah as-saniyah wa yuqallibu ridaahu. Nah ini yang beda. Beres hutbah ya. Oh bukan beres hutbah, tengah-tengah hutbah kedua. Di tengah-tengah hutbah kedua. Berarti kalau tengah-tengah itu khutbah pertama beres, duduk, berdiri lagi khutbah kedua. Nah, beres rukun khutbah, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, itu kan ya. Terus terakhir itu kan doa ya, doa mukminin itu ya. Nah, sebelum doa, ini khusus sholat istisqa ya. Sunat si khotib madhab ke kiblat dulu. Kalau jamaah kan udah madhab ke kiblat ya. Khotib madhab dulu ke kiblat. Sunat memindahkan selendang. Wa yuqallibu ridauhu wa yaj'alu a'lahu asfalahu. Ini apa? Sorban, selendang. Jadi ini ada ritual dalam sholat istisqa mah gitu ya. Ini si imam nanti juga makmum usahain sebelum istisqa pada bawa sorban gitu ya, selendang, bawa semua. Nah, sunat. Jadi si imam kan madhab ke sono tuh ya. Dari sini khutbah. Nah, nanti pas mau mindahin selendang, madhab dulu ke kiblat imamnya. Sunat mindahin selendang. Caranya begini nih. Yang asalnya di kanan pindahin, ini di kanan nih, begini ya, di kanan. Pertama di kanan begini nih selendangnya, sorbannya di kanan dulu semua. Yang asalnya di kanan pindahin jadi ke kiri.
Yang asalnya di atas, ini di atas nih ya. Nah ini di bawah nih. Ini yang di atas nih. Ini di bawah. Yang asalnya di atas pindahin jadi ke bawah. Gitu. Ini teh tapaul. Tapi tapaul ini dicontohkan oleh Nabi dalam hadis. Berarti karena dicontohkan jadi sunnah ya. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri mah nggak boleh ya. Syariat agama mah nggak bisa dikarang-karang ya. Ini bukan lagi main-main begini teh gitu ya. Ini ada contohnya dari Kangjeng Nabi. Kenapa kita sunnah memindahkan selendang? Kita tujuannya berharap memindahkan keadaan, maksudnya begitu ya. Yang asalnya kemarau menjadi turun hujan, yang asalnya paceklik menjadi subur kembali. Harapannya begitu ya, tahap awalnya. Jadi caranya begini ya, selendangnya begini nih, megangnya begini nih. Biasanya yang enak tangan kanan megang yang bawah ini nih, tangan kiri megang yang kanan, yang ini nih. Caranya begini nih, biasanya yang enak. Pindahin ke atas. Nah, ini nggak pernah dipraktekin, jadi susah ini. Nggak pernah sholat istisqo, susah praktekinnya ya. Satu, ini di sini di atas ya, di kanan harus pindah jadi ke bawah. Yang ini di kiri harus pindah jadi ke sini nih. Ini kacau nih, nggak pernah dipraktekin, jadi salah, jadi lupa. Ke atas. Satu, tarik ke bawah. Ini kan di atas, biar ke bawah. Satu, nah, dua. Sama nggak? Sama, kanan lagi. Kanan lagi, tangan kanan ya? Enggak, beda. Yang sekarang yang tadi di bawah jadi di Yang asalnya di kanan juga. ya, yang asalnya di kanan harus ke kiri. Yang atas ini di bawah harus jadi asalnya di atas harus jadi ke bawah. Berarti ini harus pindah ke sini nih, pundak yang kanan ya. Yang ini nih ya. Yang ini harus pindah ke sini ya. Yang ini yang di atas kanan harus pindah ke bawah kiri. Berarti kan gitu ya. Nah, ini tinggal posisiin tangannya nih ya. Tangannya yang enak nih. Atas. Dari atas pindah ke kiri, bawah. Ini bawah. Pindah ke sini. Kemana? Tadi kan di sini. Ini kan di bawah. Jadi pindah ke kanan atas ya. Sini. Tapi itu kan ke kanan, Pak. Ke belakang Pak Ustaz. Kan ke kiri. Oh iya. Coba. Ini atas. Ini kalau nggak salah mah begini nih, tangannya nih yang enak mah begini nih sebenarnya nih. Tapi kenapa jadi belibet ini ya? Ini kan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri di kanan atas. Tangan kanan di kiri bawah. Patokannya tangan kanan ya. Jangan sorbannya, jangan ya. Kalau sorbannya kayaknya nggak ketemu kita nih. Kayaknya tangannya aja ya. Nih, tangan kanan di pundak atas. Tangan kanan di kiri bawah, tangan kiri di pundak atas kanan. Tangan kiri biar pindah ke bawah kiri. Bawah kiri berarti ya. Nah, ini yang kanan pindah ke pundak atas kanan berarti ya. Kiri atas. Hah? Betul. Kiri atas. Kiri atas. Iya. Kiri atas, Pak. Kan kata maksudnya kan dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ya. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Coba. Kanan kirinya di Kiri kanannya enggak. Nah, kalau begini yang pindahnya apanya nih? Ulang. Bawah. Coba, kalau begini yang pindahnya apa nih? Kayaknya itu yang benar itu ya. Nih, pelan-pelan ya. Yang berpindahnya yang mana nih? Nah, itu baru.
Pindah udah ini ya. Iya, betul. Pundaknya pindah dari kiri ke kanan. Yang atas jadi ke bawah. Bener begitu ya? Ya, begitu dah. Tuh gitu. Ya begitu bener tuh. Ya gitu. Nah, ya gitu. Mindahin sunat, mindahin selendang. Itu semua. Sama makmum. Semua makmum bawa selendang bareng-bareng sama imam. Mindahin itu sunah gitu ya. Bawa selendang. Kalau nggak ada selendang katanya tali juga nggak apa-apa. Bawa tali rapia juga nggak apa-apa katanya. Kalau nggak punya sorban, bawa aja tali rapia katanya. Digituin doang gitu ya. Simbolis. Ntar keikat lehernya. Wayab alunas. Jadi bukan khotib doang. Manusia juga jamaah ngikutin berarti ya. Wayab alunas semuanya ya. Wahum jalisuna. Nah, cuman kalau jamaah mah jangan berdiri, duduk aja. Wahum jalisuna. Kalau khotib kan berdiri tadi deh ya. Jadi dia berdiri sendirian madhep ke kiblat. Kalau jamaah mah sambil duduk aja, pindahin gitu ya. Wahum jalis. Wayadullah ta'ala sirron wa jahron. Setelah itu baru doa. Wayu minun nas, diaminkan oleh jamaah ala du'aihi iza jahro wa yad'una li anfusihim sirron inda isrorihi wa yusannu al gusla. Nah, jadi selesai kaifiah salat istisqa kayak begitu ya. Jadi tutup dengan doa biasa ya, diaminin. Nah, kemudian terakhir sunat mandi untuk tiap-tiap salat yang tadi. Samalah kayak Jumatan ya. Jadi sebelum Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, sebelumnya disunatkan mandi. Terutama kalau sholat istisqa. Bagusnya kalau sholat istisqa puasa dulu sunatnya 3 hari. Jadi kita kasih tahu nih, kita sholat istisqa hari Kamis. Berarti dari Senin puasa dulu. Semua yang mau sholat istisqa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru kita istisqa. Gitu ya. Jadi diawali dengan puasa bagusnya gitu ya, puasa 3 hari dulu. Bahkan di istisqomah disunatkan juga anak-anak bawa kambing, binatang semua bawa itu. Jadi kalau kita saat istisqa di lapangan di situ yang punya kambing bawa, yang punya ayam taliin kurun, pokoknya bawa semua gitu ya. Karena supaya semua berzikir. Karena urusan air bukan kebutuhan kita doang ya. Kebutuhan orang tua, anak-anak, kambing, hewan semua gitu. Enggak dibawa doang. Dibawa doang, nggak dipotong, nggak dibawa supaya bareng-bareng ikut sholat, ikut doa, pancingan ceritanya. Iya, ikut. Belum ada itu ya. Nggak ada ya, nggak dibudayakan itu ya. Ya. Sunatnya di sebagian keterangan dibawa binatang-binatang katanya. Kalau ada kerbau, sapi, kuda, pokoknya yang kita punya dah gitu ya. Karena binatang juga sebetulnya mah berzikir, berdoa gitu ya. Berzikir, berdoa. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang sholat-sholat sunat, id, sholat gerhana dan sholat istisqa. Nanti kita lanjutkan ke kitab dan pasal berikutnya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin.